Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak terasa pada hari ini yang merupakan hari ke-18 bulan Ramadan, kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita di bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa, bersama Al-Ustadzul Qarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah khairan. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang menyongsong Lailatul Qadri. Jadi saya ulangi, tema kita hari ini yaitu menyongsong Lailatul Qadri. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Olehnya itu kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala beberapa hari ke depan kita akan memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan untuk memasuki 10 malam terakhir ini, seorang muslim dan muslimah hendaknya memiliki persiapan yang lebih baik daripada persiapannya ketika memasuki bulan Ramadan. Karena keagungan dan kebaikan di 10 hari terakhir di akhir Ramadan adalah melebihi dari apa yang datang di awalnya. Di mana di 10 hari terakhir, di salah satu malamnya ada malam Lailatul Qadar. Dan di 10 hari terakhir, Nabi SAW melakukan i'tikaf, menghidupkan seluruh malam beliau, sebagaimana yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Dan juga di 10 hari terakhir ada syariat zakat fitri bermula dari tanggal 28. Maka akhir dari bulan ini subhanallah adalah lebih agung daripada awalnya. Karena itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya pandai untuk menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hakikat dari nikmat tersebut. Berbeda dengan kebanyakan umat Islam yang kita lihat dan disyukuri mereka memiliki perhatian menyambut awal Ramadan, tapi semangat itu pudar di akhir Ramadan. Padahal di akhir Ramadan adalah lebih utama daripada di awalnya. Dan di kesempatan ini saya akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Tentang Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Islam dengannya. Yang ia adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah para ulama dan orang-orang yang salih memanfaatkan kesempatan dengan sebaik mungkin. Mereka jadikan 10 hari terakhir mencari malam Lailatul Qadar sebagai madrasah dalam menegakkan penghambaan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mereka bergembira untuk meraih kemenangan
lipat gandaan pahala dan mencari hal-hal yang dengannya digugurkan dosa-dosa mereka dan mereka dibebaskan dari api neraka. Yang untuk menyambut Lailatul Qadar ini, di dalam awalan mereka semakin mengingatkan mereka kepada pentingnya memperbaiki diri yang penuh dengan kelemahan, banyak berkubang, kelalaian, bergelimang dosa dan maksiat. Dan kegiatan mereka di 10 malam terakhir ini mengingatkan penghuninya akan arti kehidupan, mana detak-detak nafas yang terus bergulir tanpa henti, dan mengingatkan mereka bahwa hanya ada dua di ujung amalan setiap manusia, apakah keberuntungan atau kerugian, surga atau neraka. Di dalam mana yang agung yang hendaknya kita perhatikan dan kita berusaha untuk meraih kebaikannya. Lailatul Qadar berasal dari dua kata, kata Lailah dan kata Al-Qadar. Lailah artinya malam, dan Qadar artinya bermakna kemampuan atau bermakna takdir. Iya, kata ini, kata Al-Qadar ini menunjukkan jumlah bentuk dan akhir sesuatu. Karena itu kadang diartikan takdir, ketentuan, dan kadang diartikan sesuatu yang telah diputuskan, dan kadang diartikan juga penyempitan dari sisi bahasa. Iya. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki qadar. Juga mana lain, itu memiliki keagungan dan kebesaran. Karena itu sebab penamaan Lailatul Qadar diuraikan oleh para ulama, dan mereka sebutkan bahwa Lailatul Qadar dinamakan sebagai Lailatul Qadar itu karena beberapa hal. Ada 4 pendapat, dan 4 pendapat ini tidak bertentangan, semuanya adalah pendapat yang baik. Di antara ulama ada yang menafsirkan atau menyebut bahwa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menakdirkan segala ketentuan yang berkaitan dengan makhluk yang akan terjadi pada tahun itu. Dan ini pendapat Ibnu Abbas dan selainnya. Dan sebagian ulama menganggap bahwa ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Dikatakan Lailatul Qadar malam penakdiran, ini dikuatkan dengan firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Itu pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah penakdiran. Dan pendapat yang kedua ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan Lailatul Qadar karena keagungan dan kemuliaannya. Karena orang Arab apabila berkata si fulan lahu al-qadar, memiliki qadar, itu artinya dia memiliki kedudukan, keagungan dan kemuliaan. Dan ini bisa dipahami karena di dalam Al-Quran dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Keagungan Lailatul Qadar di atas penafsiran yang kedua ini mengarah kepada 2 hal. Yang pertama adalah kepada pelaku, yaitu siapa yang mengerjakan amalan ketaatan pada malam itu, dia akan menjadi pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan yang kedua, kepada amalan perbuatan, itu setiap amalan ketaatan pada malam Lailatul Qadar adalah amalan yang sangat agung dan sangat mulia. Yang keagungan dan kemuliaannya bernilai 1000 kali lipat dibanding amalan pada malam lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu bumi menjadi sempit dan sesak oleh para malaikat.
Iya, jadi malam Lailatul Qadar diartikan penyempitan karena bumi penuh dipadati oleh para malaikat. Dan ini diterangkan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tayalisi, Ahmad Ibn Khuzaimah dan Abu Ya'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lailatu sabi'atin atau tasi'atin wa 20." Sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27 atau ke-29. Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Kemudian kata Nabi, sungguhnya para malaikat di muka bumi pada malam itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Karena banyaknya malaikat maka sempit bumi ini. Dikatakan Lailatul Qadar terjadi penyempitan, sempit dengan para malaikat yang turun membawa rahmat. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan kitab yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Iya. Dan ini salah satu dari pendapat ulama berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan Lailatul Qadar ini dalam satu surah penuh. Disebut dengan nama surah Al-Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu pada Lailatul Qadar. Iya. Allah mengabarkan bahwa dia menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan berkah. Dan ini terdapat penjelasan kelemahan orang-orang yang mengatakan bahwa nuzulul Quran pada tanggal 17. Sebab akan datang nanti pada penyebutan-penyebutan Lailatul Qadar bahwa Lailatul Qadar itu paling diharapkannya berada di 10 malam terakhir. Ya. Dan tanggal 17 bukan di 10 malam terakhir. Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin." Sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Iya. "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Kemudian Allah mengagungkan kedudukan Lailatul Qadar ini dengan firman-Nya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan menunjukkan pengagungan dan pembesaran terhadap Lailatul Qadar. Iya. Dan ini bentuk pertanyaan seperti ini adalah uslub dimaklumi. Uslub dimaklumi. Untuk mengagungkan. Seperti misalnya di dalam Al-Quran dikatakan Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah yaitu hari kiamat. Al-Qari'ah, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Apa Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Ini pembesaran. Iya. Pengagungan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan Lailatul Qadar dengan firman-Nya, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu nilai dan kedudukan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata suatu amalan saleh diamalkan oleh seorang pada malam Lailatul Qadar, pahala dan kedudukannya senilai dengan mengamalkan amalan saleh itu selama 83 tahun ditambah 4 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ya, sebab 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Iya. Dan di antara keagungan Lailatul Qadar diterangkan dalam kelanjutan surah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan.
Yaitu malaikat turun pada malam itu membawa rahmat dan keberkahan. Iya. Sebagaimana turunnya malaikat di sejumlah hadits ke majelis-majelis ilmu membawa kebaikan, maka ini disebut turun malaikat adalah membawa rahmat dan kebaikan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan sampai fajar terbit. Ya, makna keselamatan di sini hingga fajar terbit ada 3 penafsiran disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi. Penafsiran yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah keselamatan dari segala sesuatu. Tidak akan terjadi hal buruk pada malam itu, dan tidak ada syaitan yang dilepas. Dan penafsiran yang kedua, bahwa malam itu penuh keselamatan, yaitu bahwa Lailatul Qadar seluruh waktunya kebaikan dan berkah. Dan penafsiran yang ketiga, penuh keselamatan, bahwa para malaikat memberi salam kepada kaum muslimin, kaum mukminin pada malam itu hingga fajar subuh terbit. Iya. Dan ini 3 penafsiran mengandung kemungkinan di dalam kandungan makna ayat. Maka ini surah yang agung menjelaskan kedudukan dan kebesaran Lailatul Qadar. Karena itu keutamaan Lailatul Qadar sangat banyak. Iya. Kalau diglobalkan, sisi keutamanya, yang pertama, Allah menurunkan satu surah penuh menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar ini. Iya. Kemudian dari keutamaan Lailatul Qadar, Allah meninggikan Lailatul Qadar sehingga senilai dengan 1000 bulan. Senilai dengan 83 tahun 4 bulan. Dan yang ketiga, dari keutamaan Lailatul Qadar, turun para malaikat pada malam itu. Iya, dengan keberkahan. Dan turunnya para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak, mempersempit bumi, memenuhi bumi. Dan yang keempat, pada malam itu penuh keselamatan dan kebaikan. Dan keutamaan Lailatul Qadar itu adalah malam penakdiran. Dan juga dari keutamaan Lailatul Qadar, iya, Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka ini kesimpulan dari keutamaan dan keagungan Lailatul Qadar yang dipetik dari surah Al-Qadar yang telah kita terangkan. Selain daripada itu, Nabi SAW menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar ini dalam sejumlah hadits. Iya. Di antaranya di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasai dan selainnya, beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tadhallu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan berberkah yang Allah wajibkan puasa terhadap kalian. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang kebaikan bulan tersebut diharamkan terhadapnya, berarti ia betul-betul diharamkan. Jadi kalau dia di kebaikan malam ini dia diharamkan darinya, tidak mendapatkan kebaikan, maka dia tidak akan memperoleh kebaikan. Ya, sungguh kesialan bagi seorang hamba. Berlalu suatu malam yang agung, dia sholat, satu sholat di malam itu sama seperti dia melakukan sholat 83 tahun 4 bulan. Maka kalau dia lalaikan, dia luputkan, maka ini artinya telah luput kebaikan darinya. Sungguh merugi hamba yang seperti ini. Iya. Sungguh merugi hamba yang seperti ini. Karena itulah orang-orang yang tidak memanfaatkan 10 malam terakhirnya,
Ini dikhawatirkan dari orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua dari keagungan Lailatul Qadar ini, Nabi juga bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan pengharapan pahala, akan diampuni untuknya segala dosanya yang telah berlalu. Iya. Ini keutamaan yang agung yang hendaknya diingat. Dan di dalam hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila 10 malam terakhir telah masuk, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Dan juga dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Iya. Suatu hal yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di malam-malam selainnya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Mereka ada riwayat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Maka ini semuanya menunjukkan keagungan dan kebesaran malam Lailatul Qadar, keutamaannya, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah jangan melantarkan dirinya dari kebaikan untuk meraih malam tersebut. Dan ini pembahasan insyaallah ta'ala masih memiliki cabang-cabang materi. Insyaallah kita akan rangkum dan kita akan sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu ta'ala alam.